Halo gang, welcome back with me, Ama Pratama. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang kartel. Namun kartel ini dipimpin oleh pria asal Asia. Hal ini sangat mengejutkan ketika saya mengulik materi, karena ternyata ada orang Asia yang ingin menyaingi persaingan narkoba di tingkat dunia. Namun naasnya pria ini tertangkap pada tanggal 22 Januari 2021, tepatnya di hari Jumat, ketika dia hendak take off di bandara Schiphol Amsterdam. Dia ditangkap oleh kepolisian Belanda. Nah, siapakah orang tersebut? Langsung aja kita simak kisahnya. Se Shilop lahir pada tahun 1963 di Guangzhou, Cina. Se berimigrasi ke Kanada pada tahun 1988 dan tinggal di Toronto. Se Shilop adalah tersangka gembong di balik super sindikat kejahatan internasional yang berbasis di Asia Pasifik. Se membangun sindikat kokainnya dengan nama Samgor atau yang biasa disebut dengan The Company. Se 57 tahun, lahir di Cina Selatan, Provinsi Guangzhou. Menurut majalah yang saya kutip, jalannya menuju kemasyhuran kriminal dimulai ketika ia menjadi anggota lingkaran besar atau Big Circle Boys, sebuah kelompok kejahatan terorganisir yang dibentuk oleh mantan anggota pengawal merah di akhir revolusi kebudayaan di Kanada. Dan sebelumnya, Se ini juga pernah mendekam di penjara. Dia pernah mendekam 9 tahun setelah divonis dalam kasus perdagangan narkoba di Amerika Serikat pada akhir tahun 1999 dengan keluarga kriminal Risotto. Namun melalui petisi, Se meminta gerasi dan dibebaskan pada tahun 2006. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, dia dikatakan pindah, di antaranya seperti di Makau, Hong Kong, dan Taiwan. Faktanya, setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 2006, bisnis gelapnya berkembang sangat pesat. Polisi Federal Australia mengatakan bahwa serangan utama Se adalah untuk membentuk Fakta Perdamaian di 5 organisasi kriminal. Organisasi ini terdiri dari anggota 5 triad yang berbeda. Salah satunya yaitu 40K, yaitu triad di Hong Kong, Bamboo Union dari Taiwan, Big Circle Boys Kanada, Sun Yi-on triad Macau, Wo Xingwo triad Hong Kong. Dengan partai-partai yang sekarang bersekutu, mereka berada dalam posisi untuk memenuhi permintaan global akan metavitamin dan melahap keuntungan yang sangat besar. Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Republik Korea merupakan pasar yang sangat menarik karena tingginya harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Sindikat yang diduga dipimpin oleh Se memproduksi obat-obatan sintetis di hutan-hutan yang tidak diawasi di Myanmar, yang didominasi oleh milisi dan panglima perang. Dari sini, perusahaan Se diyakini memindahkan narkotika ke pasar terdekat di Bangkok, serta yang lebih jauh lagi seperti di Jepang dan Australia. Itu tutur dari CNN. Menurut polisi federal Australia, kartel Se dianggap bertanggung jawab atas 70% semua obat-obatan terlarang yang masuk ke Australia. Sesuai investigasi polisi federal Australia, tahun 2019, jaringan narkotika Se yang luas menghasilkan hingga 17 miliar dolar Amerika pada tahun 2018 yang dihasilkan dari metavitamin saja, belum yang lain-lain. Organisasi Se diyakini mencuci sebagian besar pendapatan ilegalnya melalui kasino di Asia Tenggara yang tidak diatur dengan baik.
Informasi yang saya dapati sejauh ini tentang sindikat Samgor yang diketuai oleh Serikat itu sangat kaya, disiplin dan canggih. Dalam banyak hal, intinya lebih canggih daripada kartel-kartel sebelumnya, seperti kartel Sinaloa dan Medellin kartel. Jadi ini belajar dari orang-orang terdahulu. Dia mengembangkan apa yang belum diterapkan El Chapo dan Pablo Escobar. Ternyata dia mengamati bagaimana pasar ini bergejolak. Samgor atau The Company yang digawangi oleh The Silop melayani pasar narkoba yang lebih besar dan lebih tersebar, bekerja sama dengan kelompok kriminal lokal yang lebih beragam daripada kartel Latin. Sudah saya bilang karena dia sudah belajar dari pendahulu-pendahulunya, termasuk Yakuza Jepang, geng motor Australia, dan geng etnis Cina di seluruh Asia Tenggara. Jadi ini merangkul semua kalangan. Dan informasi juga, jaringan kriminal ini tidak menerapkan sistem kekerasan internal. Hal ini berbanding berbalik dengan kartel Meksiko dan kartel Kolombia tentunya. Karena di sini mengiming-imingi uang yang lebih besar ketika semua pihak bersatu membantu pasarkan ke semua daerah, tentunya Asia Pasifik yang dia tuju. Dan hal ini didukung oleh laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2019 mengatakan bahwa geng pengendara motor dari Australia dan Selandia Baru bahkan mendirikan cabang Asia Tenggara untuk memfasilitasi perdagangan narkoba serta kejahatan lainnya. Berarti indikasi di luar narkoba Silop masih bermain tapi belum terungkap. Menurut polisi federal Australia, sindikat tersebut menargetkan Australia selama beberapa tahun mengimpor dan mendistribusikan narkotika terlarang dalam jumlah yang sangat besar dan mencuci keuntungannya di luar negeri, kemudian hidup dari kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Menurut laporan dari polisi Australia, telah melacak Silop selama 10 tahun sebelum penangkapannya di Bandara Amsterdam, dari tempat ia bersiap untuk terbang ke Kanada. Jadi Silop ini merupakan target nomor 1. Dia sudah diawasi selama 10 tahun. Dan upaya untuk menangkap Silop, pihak berwenang sampai membuat operasi yang bernama Operasi Kungur, sebuah operasi yang dipimpin oleh negara Australia yang mencangkup negara-negara lainnya seperti negara Myanmar, Cina, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Upaya penangkapan ini adalah terbesar pertama kali di dunia. Dan dalam proyek itu, dijuluki T1 atau target nomor 1. Operasi tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sangat memukul telak sindikat Samgor atau The Company yang dipimpin oleh Silop. Pada tanggal 22 Januari 2021, tepatnya di hari Jumat, Silop tertangkap di Bandara Schiphol, Amsterdam. Akhirnya upaya ini tidak terbuang sia-sia. Akhir karir dari seorang pria yang paling dicari akhirnya meringkuk di jeruji tahanan. Dia juga sering disebut El Chapo Asia karena kekayaan yang dimiliki hampir setara. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang Silop, El Chapo dari Asia. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bila ada yang kurang, bisa ditambahkan langsung di kolom komentar, atau kalian bisa request langsung saja ketik di kolom komentar. Thank you yang sudah mau gabung dan sudah dukung channel ini supaya semakin berkembang. Thank you geng, see you and thank you. Bye.